Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rianti. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah cerita mistis yang terjadi di daerah Blora, yaitu tepatnya di hutan Blora. Nah, sebelumnya kan ada bus dan truk yang tersesat di Blora. Nah, kejadian-kejadian tersebut ternyata sebelumnya itu ada kejadian lain. Nah, pada saat kejadian bus Garuda Mas ini terperosok di hutan Blora, artinya pada tanggal 13 Maret 2017. Kecelakaan yang dikaitkan dengan kejadian mistis itu ternyata bukan kejadian pertama kali. Nah, berarti kan sebelumnya ada kejadian-kejadian lainnya kan? Ya, sebelum terjadinya bus Garuda Emas yang terperosok yang tersesat di hutan Blora, sebelumnya itu ada kejadian lainnya, yaitu bus Pahala Kencana dan truk yang bermuatan beton yang melintas di jalur Pantura, tepatnya itu di Rembang, Juwana Rembang, dan kejadian tersebut pada tanggal 22 Juni 2012. Pasca kejadian bus Pahala Kencana dan dua truk tersebut, warga-warga sekitar nih mulai merasa takut dengan hal-hal tersebut. Ada salah satu warga Mbogan itu yang bernama Bapak Saman. Dia mengatakan bahwa dahulu juga pernah ada cerita tentang suatu rombongan TV yang diundang di desa tersebut yang tersesat. Nah, saat itu mereka mengaku disewa oleh warga sekitar untuk meramaikan acara hajatan yang ada di desa tersebut untuk satu malam. Nah, di situ mereka hadir untuk meramaikan hajatan tersebut. Anehnya, padahal di situ tuh tidak ada orang satupun. Tapi anehnya lagi tuh, dia mendapat bayaran dan itu uangnya asli. Sombong amat. Mana tuh coba? Lain cerita tersebut, masih ada cerita-cerita lain juga sama, dia itu sama-sama tersesat di hutan tersebut. Ada tuh kelompok seniman yang dia itu seolah-olah sedang beraksi menghibur semua warga yang ada di situ. Dan ada juga nih polisi yang tiba-tiba tersesat dan berada di sebuah kuburan. Jadi tersesatnya itu kayak gimana ya, tiba-tiba tembus saja tiba-tiba di suatu tempat gitu. Itu kata Lili Pujianto, yaitu dia itu seorang kepala desa Gedung Bacin Blora pada saat itu. Nah, cerita-cerita aneh tersebut yang di luar nalar itu merupakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi sejak dulu. Dari cerita para leluhur desa tersebut, bahwa daerah hutan tersebut adalah sebuah kota gaib. Kota tersebut itu sangat megah, luas, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Masyarakat biasa itu tidak dapat melihat. Ya, mending gak usah tahu deh. Hanya orang-orang yang biasa itu yang tidak dapat melihat, dia itu hanya sering digangguin aja. Jadinya mereka itu tidak bisa melihat, tapi dia itu diganggu. Ya, di antara percaya atau nggak percaya ya, tapi itu kata orang-orang pada zaman dahulu. Nah, kembali lagi nih ya pada tragedi bus Garuda Emas yang tersesat di hutan Blora. Diduga bus itu
Sopir tersebut itu tidak memahami medan jalan untuk menghindari sebuah kemacetan. Polisi pun sudah meminta sebuah keterangan kepada supir tersebut bahwa mereka itu tidak dalam kondisi mengantuk atau minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Mereka itu dalam keadaan sadar. Meski disangkut pautkan oleh hal-hal mistis, polisi-polisi tersebut berpikir logis untuk menyikapi suatu peristiwa tersebut. Menurut Pak Yati, jadi Pak Yati itu adalah sebuah anggota polisi yang pada saat itu menjabat sebagai Konit Reskrim Polsek Todanan. Menurut polisi, dari arah Juwana, kendaraan tersebut harusnya bisa ke arah utara, arah Batangan, atau memilih jalur Salung yang menuju arah Kabupaten Rembang. Di lokasi inilah diduga sopir salah mengambil jalur yang seharusnya sopir itu menuju ke arah Sumber, malah ke arah Todanan, sehingga sopir tersebut tersesat. Jadi ceritanya begitu, tapi nggak tahu ya itu merupakan hal mistis ya, beneran atau nggak tahu ya. Jadi ya, pendapat kalian gimana? Bisa komen di bawah. Oke, sekian video dari saya. Untuk selanjutnya aku mau buat video apa, tolong beri saran, komen di bawah, atau bisa langsung DM ke Instagram aku, nanti aku kasih keterangan di bio. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. See you next time.